fokus kami tertuju pada Kejaksaan Agung yang menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Aksanul Kossasi sebagai tersangka korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Aksanul langsung ditahan. Aksanul Kossasi diduga menerima uang 40 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menyebut uang 40 miliar rupiah itu diterima Aksanul dari terdakwa Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dan Sadikin Rusli di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2022 lalu. Namun Kejaksaan Agung masih mendalami aliran uang tersebut. Aksanul dijerat pasal dugaan gratifikasi. Sekitar tanggal 19 Juli 2002, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara Agyu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Aksanul Kossasi adalah anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan. Di posisi ini Aksanul telah menjabat sejak Oktober 2017. Aksanul menjadi anggota BPK dalam 3 periode sejak 2014 lalu. Sebelum menjadi anggota BPK, Aksanul adalah anggota DPR. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Aksanul juga merupakan Ketua Umum Garuda Tani Nusantara sejak 2008 hingga saat ini dan merupakan pemilik klub sepak bola Madura United. Sementara harta kekayaan Aksanul di laporan harta kekayaan penyelenggara negara tercatat senilai 29,6 miliar rupiah. Sementara itu masih pada kasus yang sama, Saudara, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa kasus BTS 4G Kemenkominfo. Jaksa melalui Jaksa melalui replik menegaskan dan menguatkan 3 terdakwa yakni Jody Gerard Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dugaan kasus menara BTS 4G Kominfo. Melalui replik, Jaksa meyakini telah menyusun tuntutan berdasar pertimbangan yuridis dan penilaian objektif untuk menguraikan fakta hukum dari alat bukti yang sah. Sudah siap itu tanggapan itu tetap dengan tuntutan. Saya kira tidak terlalu banyak yang dibaca itu. Silakan. Walaupun dalam proses persidangan terkadang ada silang pendapat, akan tetapi tidak mengesampingkan tujuan hukum untuk bersama-sama membuktikan dan mencari kebenaran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim secara yuridis sehingga sampai pada keyakinan yang utuh sebagai satu kesatuan fakta hukum baik yang tertuang pada berkas perkara dan yang tertuang pada catatan sebagaimana hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Lebih lanjut, setelah anggota BPK Aksanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, akan kami tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Tipal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi dalam keterangan pers disampaikan Dirdik bahwa uang 40 miliar yang diberikan ke Aksanul itu berhubungan langsung dengan penanganan kasus ini. Apakah ini untuk mempengaruhi proses audit BPK atau ada hal lain yang membuat 40 miliar itu diberikan kepada Aksanul, Pak? Jadi gini, Pak Aksanul Kossasi ini atau Aki, ya, kita sudah menetapkan 16 tersangka dari perkara ini. Ini yang ke-16 ya. Dan hari ini yang ke-16. Dan beberapa kita tetapkan sebagai pasal 2 pasal 3, yang beberapa juga kita tetapkan sebagai obstruction of justice dan yang menerima aliran dana. Nah, yang kita dalami dari kasus Aki ini adalah terkait dengan penerimaan dana ya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Pada saat awal pemeriksaan ini kita lihat ada yang berbeda tentunya dengan hasil pemeriksaan kita di lapangan seperti itu. Oke. Dan tujuan pemberian uang itu untuk apa, Pak? Ya tujuan tadi bahwa hasil pemeriksaan kita tim penyidik di lapangan bahwa terlihat ada yang hasil pemeriksaan yang tidak diketemukan kerugian negara seperti itu. Sementara setelah kami lakukan pengecekan ternyata temukan adanya kerugian negara yang begitu signifikan.
apalagi setelah mengadang BPKP sangat terang benderang ada kerugian negara sampai 8 triliun seperti itu. Nah, dari sini kita juga cocokkan dengan yang terungkap di persidangan ya, sebagaimana terungkap perkaranya IH ya, ternyata yang bersangkutan diduga menerima uang sebesar 40 miliar seperti itu. Pak, Sehingga apakah bukti kuatnya itu berdasarkan, maaf saya potong Pak Ketut, apakah bukti yang menguatkan itu berdasarkan dari keterangan dari terdakwa lain di persidangan, atau ada bukti lain yang menguatkan posisi Aksanul ini naik jadi tersangka, Pak? Kita dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, ya kita harus memegang tidak hanya alat bukti saksi, tapi juga hal-hal yang lain yang terkait dengan kegiatan pada saat penyerahan, apa yang efeknya terhadap suatu kasus ini, kan mulai dari sana semua. Jadi nggak bisa kita tanpa 183 KUHP ya, 2 alat bukti yang cukup menentukan seseorang sebagai tersangka. Tentu kita juga punya alat bukti lain di luar dari para saksi yang terungkap di persidangan seperti itu. Ini kan total sudah ada 16 tersangka yang terjerat dalam kasus BTS Kominfo ini, Pak. Ada kemungkinan bertambah lagi tersangka ini dan mungkinkah akan diusut lagi dari pihak-pihak BPK? Begini, ini baru permulaannya. Ketika kita baru mengangkat kasus ini di pasal 2, pasal 3 sampai ke JGP menjadi tersangka, ya teman-teman mendesak kita untuk mengungkap aliran dananya kemana saja. Ya, ketika kita juga sampaikan pada saat ini ada Aki yang menjadi tersangka, teman-teman juga pasti juga menginginkan hal yang lain juga. Tentu seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, perkara inti yang kita dapatkan dari hasil satu proses penyidikan, kita akan terus berupaya dan menyajikan kepada media dan kepada masyarakat agar perkara ini secara terang benderang bisa kita sampaikan ke teman-teman di media dan masyarakat. Kalau hal lain juga yang dicermati begini, Pak, dalam sidang terdakwa Irwan Hermawan disebut ada pengantaran uang untuk 4 orang, termasuk salah satunya kepada Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah Menpora bakal didalami lagi keterangannya nanti oleh Jampitsus, Pak? Saya tidak mau berandai-andai ya. Memang semua yang terungkap di persidangan ketika ada kecukupan alat bukti, saya sampaikan tadi ya, 183 pegangan kita di KUHP ya. Tentu siapapun itu kita akan lakukan pemeriksaan kembali. Nah, saya tidak berandai-andai, tentu dari penyidik sudah akan mengancang-ancang itu ketika kita sudah mempunyai alat bukti yang cukup. Kita tunggu aja perkembangannya, dan itu masih sedang kita dalami semua dalam proses penyidikan. Dan penyidikan pada hari ini saya sampaikan 8 tersangka masih sedang kita lakukan suatu proses penyidikan, dan selebihnya sudah proses ke persidangan. Nanti kita lihat perkembangannya di sidang. Kadang-kadang di penyidikan kita nggak dapat, jangan ada kejutan-kejutan lain seperti kita dapatkan pada hari ini. Baik, Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, terima kasih sudah berbicara bersama Kompas TV kali ini. Selamat sore, Pak.